Akhirnya nggak nyangka gue Arsenal yang hampir gue bilang kayak ini seri ternyata bisa gol juga lewat gol-gol yang ya sebenarnya biasa aja lah, tapi akhirnya menang gitu. Oke. Lawan Brighton kali ini. Oke, mari kita bahas lah seperti biasa guys. Oke, jujur gue nggak nonton babak pertama, tapi dari beberapa tweet para fans dan fanbase Arsenal gue melihat sepertinya Arsenal itu cenderung seperti 20 menit Arsenal di babak kedua. Cenderung seperti bermain tetap menyerang tetap pressing bagus, oke, nguasain bola, tapi ya gitu finishingnya kayak kayak kikuk gitu kan. Berbeda sama babak kedua di mana gua nonton itu Arsenal lebih lebih bikin banyak peluang, sebenarnya di babak pertama juga banyak peluang sih kalau based on statistics. Sekali gue nonton, tapi di babak kedua itu peluangnya lebih berani lah, kalau gue bilang lebih berani, lebih ada chance, tapi emang sekali lagi finishnya kurang bagus. Walau akhirnya ada sempet dapat dari dari corner kick, tapi itu kan lebih ke substitusi bola mati ya. Sedangkan sepanjang dari substitusi bola mati di menit 50, kalau nggak salah di menit 50 awal gitu, sampai akhirnya di 8 menit ke 87 atau 88, gue masih inget banget. Terus akhirnya Havertz golin. Itu Arsenal bener-bener kayak apa ya, emang si Brighton nggak ada satu dua yang mengancam, tapi ya emang nggak terlalu bisa dibilang ada yang ngancam tapi finishnya kurang. Tapi setelah itu Arsenal lebih megang bola, dan ya Brighton nggak bisa ngapa-ngapain. Asli bukan Brighton yang kita kenal yang ya, gila lah pokoknya kayak musim lalu, enggak, dia menurun sekali. Dan Arsenal ternyata bisa mendominasi walaupun cukup kelelahan atau cukup kecapean lah sebenarnya, sampai akhirnya itu kan yang nggak gua sangka ternyata tuan muda berkontribusi juga, memberikan assist yang keren banget. Ya mungkin wasis lah, tapi kayak semacam trupas lah, walaupun itu akhirnya dibilang assist. Dan akhirnya finishingnya Havertz dan bisa gol. Akhirnya gua suka sih benar-benar si Havertz nih, bisa apa ya, kayak bisa makin lebih pede, makin lebih terlibat, makin mungkin Havertz gue bilang sekarang malah yang menggantikan peran Zaka itu si Odegaard loh, bukan si Havertz. Havertz sekarang lebih ke seperti number 10 yang bukan yang playmaker gitu loh guys, bukan yang kasih umpan asis gila matang gitu, enggak, yang kayak yang lebih roaming, yang agak lebih nunggu di belakang striker gitulah dia sekarang modelnya. Tapi nggak bisa dibilang kayak second striker ala mungkin ya bisa gue bilang mungkin kayak Griezmann di Piala Dunia kemarin lah, bisa dibilang seperti itu lah. Dan nggak bisa dibilang nggak bisa dibilang ngasih umpan jago juga sih, cuman dia kayak lebih terlibat, lebih box to box lah. Tapi dia lebih nunggu dibanding Zaka yang di musim lalu tuh. Zaka tuh kayak lebih turun dari bawah ke atas, dia lebih turun seperti itu. Kalau akhirnya sekarang perannya dimainkan oleh Odegaard sekarang. Dan ya akhirnya sebelum melawan Liverpool besok kan harus punya kepercayaan diri, itu yang penting guys. Di samping ini gue nonton nih Liverpool MU itu masih 0-0 sih. Babak pertama nggak tahu babak kedua nanti apakah MU bakal menang atau seri. Oke, sekiranya dari gue sih in the next berita apa yang terjadi Arsenal sepekan ini, di pekan kedua Desember maksudnya guys.